Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mencurahkan rahmatnya buat kita semua, sehingga di hari Jumat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga kesehatan, dan juga nikmat untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan hari tepatnya di tanggal 23 Juni 2023 atau bersamaan tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama akan melaksanakan ibadah sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa TVRI, hari ini sangat bahagia sekali karena hari Jumat yang berkah, di mana di hari ini di bulan Zulhijjah, hari yang penuh dengan kebaikan buat kita semua. Apalagi adalah satu tanggal atau satu hari yang nanti insya Allah kita di sini akan semakin meningkatkan takwa kita pada Allah pada saat nanti kita berkurban. Dan tema khutbah kita hari ini adalah refleksi kurban dalam tauladan dan ketaatan dan takarub bagi keluarga. Dan ini penting sekali, artinya dengan kita refleksi kurban ini mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tidak cuma hanya untuk pribadi kita kepada Allah, tetapi juga pada keluarga, juga masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Dan kita berharap para pemirsa TVRI diharapkan adalah untuk sama-sama bergegas menuju masjid, dan kita akan memasuki waktu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan jangan lupa sama-sama siapkan hari ini Jumat yang terbaik buat kita semua dengan infak sedekahnya. Apalagi insya Allah mudah-mudahan minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan yaitu Hari Raya Idul Adha atau kurban. Dan bagi kita yang punya kelapangan rezeki untuk sama-sama memberikan kurban yang terbaik untuk diri kita, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadikan sebuah amalan kebaikan tidak cuma hanya untuk diri kita, tetapi untuk bangsa dan negara kita. Dan pemirsa TV, kita bisa melihat sekitar dari Masjid Istiqlal Jakarta, para jamaah juga sudah mendekati ataupun menuju ke dalam masjid dan bersiap-siap. Tidak cuma hanya untuk para kaum laki-laki saja, tetapi wanita juga dipersilakan untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan pemirsa, mari sama-sama kita memasuki waktu untuk salat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Azan untuk memasuki waktu sholat Jumat yang dilakukan di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sama-sama kita bisa melihat para jamaah-jamaah yang sudah hadir hari ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan kita juga bisa menyaksikan alhamdulillahirabbil alamin Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk sama-sama mengikuti dalam sholat Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan rangkaian ibadah hari ini insya Allah yang bertindak sebagai khotib adalah yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sutrisno Hadi, dan yang bertindak sebagai muazzin yang pertama adalah Ustadz Abdullah Sengkang Gurium SPDI, dan dilanjutkan dengan muazzin yang kedua yaitu Ustadz Ilham Mahmudin SPDI. Dan insya Allah pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta akan diimami oleh Ustadz Haji Muhammad Salim Ghazali SQ SUD, dan akan dilanjutkan yaitu dengan imam badal oleh Ustadz Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Dan tema khutbah hari Jumat hari ini adalah refleksi kurban dalam tauladan ketaatan dan takorub bagi keluarga. Dan pemirsa TVRI, sama-sama kita akan mendengarkan khutbah di hari Jumat ini, dan kami berharap para pemirsa untuk segera bergegas memasuki ke dalam masjid dan sama-sama kita akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah.
أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim dzil qalbir rahim rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia. Pertama-tama izinkanlah saya pada hari Jumat yang mulia ini menyampaikan wasiat saya, terutama saya tujukan untuk diri saya pribadi maupun kepada seluruh jamaah, dengan satu wasiat: marilah kita isi hidup yang fana ini dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kita bersyukur hanya dalam hitungan hari insyaallah kita akan menyambut dan menyongsong hari raya Idul Adha. Hari di mana kita kembali berkurban. Hari raya yang mengingatkan kita seorang nabi besar, seorang rasul yang agung, salah seorang dari ulul azmi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang yang banyak disebut kaum muslimin setelah menyebut nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Kenapa kita mengingat dan teringat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Karena keteladanan beliau, ketaatan beliau kepada Allah, kedekatannya kepada Allah, dan mampu membangun hidup harmonis dengan keluarga dan masyarakat. Nabi yang lahir pada 1997 sampai 1822 sebelum Masehi meninggalkan legacy yang berharga, bukan saja bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh umat manusia. Al-Quran memaparkan dengan tepat bagaimana biografi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang salah satu maksudnya adalah kita diminta untuk mengambil ibrah, pelajaran yang amat berharga dari perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim diunggulkan Allah dibandingkan nabi lain kecuali Nabi Muhammad karena kecerdasan beliau. Nabi Ibrahim cerdas secara intelektual, Nabi Ibrahim cerdas secara emosional, dan Nabi Ibrahim cerdas secara spiritual. Allah menyebut kecerdasan Ibrahim itu dengan firman-Nya pada suratul Anbiya ayat 51. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bi alimin. Sungguh kami telah memberikan Ibrahim setua kecerdasan sebelumnya, dan kami sudah tahu dia adalah orang yang cerdas. Kecerdasan Nabi Ibrahim secara intelektual ditampilkan beliau ketika berdebat dengan Raja Namrud dalam surah Al-Baqarah 258. Ibrahim alaihissalatu wassalam mampu mematahkan argumentasi Namrud
sehingga Namrud mengakui Ibrahim adalah seorang yang cerdas. Nabi Ibrahim bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi Nabi Ibrahim juga cerdas secara emosional. Beliau mampu mengendalikan emosinya dalam menghadapi dua hal yang berbeda. Yang pertama, menghadapi perintah Allah untuk menyembelih putranya. Pada saat yang sama, Nabi Ibrahim adalah orang yang begitu cinta pada putranya. Putra yang beliau harapkan meneruskan jejak beliau itu. Ketika keduanya bertempur, Nabi Ibrahim mampu mengatasi dengan selamat, membangun semangat musyawarah untuk mufakat. Malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi pada malam 8 Zulhijjah. Dalam mimpinya Allah memerintahkan Ibrahim agar menyembelih putranya. Didiskusikanlah, dikomunikasikanlah kepada istri dan putranya. Hari pertama itu belum terjadi kesepakatan. Malam tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, dengan pesan yang sama. Disampaikanlah kepada istri dan putranya. Arafah. Mereka tahu, mereka mengerti, sadar. Sudah 2 kali berturut-turut mimpi yang sama. Ada keinginan untuk mengakui kalau ini dari Allah, cuma belum sepakat. Pada malam yang ketiga, malam 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, di waktu yang sama, dengan pesan yang sama. Dikomunikasikanlah kepada istrinya, kepada anaknya. Pada hari ketiga itulah terjadi kesepakatan. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail telah menginjak umur cukup untuk diajak bekerja. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpiku itu, ani adbahuk, menyembelih engkau wahai putraku, katanya. Fandur madza tara, bagaimana pandanganmu tentang mimpiku itu, nak, katanya. Nabi Ismail dengan cerdas, dengan sangat tegar menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, katanya, lakukanlah apa yang diperintah Allah pada ayah. Ayah akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar, katanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim unggul secara emosional, mampu mengendalikan emosinya, bisa mengkomunikasikan itu dengan sangat baik dan terjadi kesepakatan mufakat yang begitu baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mana bukti Nabi Ibrahim punya kecerdasan spiritual? Nabi Ibrahim mampu memaknai semua yang beliau alami itu dengan cerdas, bahwa semua yang dialami itu adalah bagian dari ujian Allah kepada beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Allah di Quran surat As-Saffat 105 sampai 107? Ternyata perintah menyembelih putra beliau itu, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata bagi kamu. Jemaah yang dimuliakan Allah, mana buktinya? Wa fadainahu bidzibin azim. Allah tebus, kami ganti, kata Allah, Ismail yang saleh itu dengan seekor domba yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara intelektual. Islam diturunkan untuk mencerdaskan umat. Islam diturunkan untuk mencerdaskan bangsa ini. Kalau semua orang di negeri ini meniru kecerdasan Nabi Ibrahim, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, maka hidup ini akan terasa tak damai. Semua adalah saudara.
Ada saudara karena ikatan iman yang sama, ukhuwah Islamiyah. Ada saudara karena ikatan kebangsaan yang sama, ukhuwah wataniyah. Ada saudara karena ikatan kemanusiaan yang sama, ukhuwah basyariyah. Yang dimuliakan Allah, yang terakhir, ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh umatnya, apa sebab Anda dijadikan Khalilullah, kekasih Allah? Li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan? Nabi Ibrahim menjawab, bisalatsati asya. Ada 3 yang menyebabkan aku dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Yang pertama kata Nabi Ibrahim, ikhtartu amrullah ala amri ghairi. Aku selalu mengutamakan kepentingan yang mulia, yang benar, yang lurus, yang suci dari Allah dibandingkan kepentingan yang lain, katanya. Membangun negara, membangun masyarakat bangsa adalah bagian dari menjalankan titah Allah Rabbul Izzah. Oleh karena itulah, menjadi orang seperti Ibrahim adalah sesuatu yang sangat elegan dan ideal. Yang dimuliakan Allah, apa resep kedua Nabi Ibrahim sukses? Namanya disebut setiap hari oleh kaum muslim oleh 2 miliar umat Islam dunia setelah menyebut Nabi Muhammad. Wa ma ihtamamtu bima takaffalullahu li. Aku tidak pernah merasa berat dengan tugas yang dipikulkan Allah kepada aku. Yang dimuliakan Allah, Ibrahim adalah seorang pekerja ulet, tangguh, hebat, dan mampu mengkomunikasikan perintah Allah dengan baik sehingga muncul harmonisasi hidup di masyarakat. Yang dimuliakan Allah, ketika ditanya lagi, apa resep ketiga Anda dijadikan Khalilullah? Nabi Ibrahim jawab, wa ma ta'asyaitu wa ma taghadaitu illa ma'adhaif. Saya tidak pernah makan di waktu pagi, tidak pernah makan di waktu sore, kecuali makanku selalu bersama tamu yang menemani aku. Kalau 3 sifat ini kita sederhanakan, amat ideal, indah dan mulia. Bila umat Islam Indonesia punya sikap apresiatif, sikap aplikatif, dan sikap empatif. Dengan 3 sifat ini, bangsa Indonesia bisa maju lebih hebat dibandingkan bangsa lain. Bangsa kita bisa akan lebih mulia dibandingkan bangsa lain karena memiliki keunggulan dalam akhlak budi pekerti yang luhur. Yang dimuliakan Allah, dibandingkan keluarga lain, Nabi Ibrahim unggul karena seluruh komponen keluarga Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh. Nabi Ibrahim suami yang soleh, istri beliau adalah istri yang solehah, dan anak beliau adalah anak yang soleh. Semoga seluruh keluarga bangsa Indonesia punya 3 elemen seperti ini: suaminya soleh, istrinya solehah, dan anaknya soleh. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa lazimus salata alaihi khairi khalqi alaihi salatu wassalam. Faqad amarkumullah bidzalika irsyada wa ta'lima wa ijlala liqadri nabihi wa ta'zima. Faqad qala ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأواه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وارض الله عنهما عن أصحاب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمحنة ما ظهر منها وما بطن ومن بلدان المسلمين عامة ومن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عليه وسلم. Istawu, i'tadilu, saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولمن أحسن وحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jamaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan,
dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TVRI, baru saja kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat Jumat yang disiarkan secara langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi kita juga melihat di antara para jamaah juga sudah hadir dan alhamdulillah mengikuti ibadah sholat Jumat, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan tadi disampaikan juga oleh khotib kita, yaitu tentang temanya adalah refleksi kurban dalam tauladan ketaatan dan takarub bagi keluarga. Banyak hal yang disampaikan, diantaranya adalah menjadikan pribadi kita sebagai seorang muslim di bulan Zulhijjah ini penuh dengan kebaikan, karena ada satu peristiwa ataupun kejadian bagi yang penting bagi umat muslim adalah ketika kita melakukan sebuah pengorbanan sebagai bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga melihat tidak cuma hanya untuk kecintaan kita kepada Allah, tetapi di sini kita juga bisa melihat bahwasanya dalam manusia ini bisa menjadi sebuah berkah manfaat bagi tidak cuma dirinya tetapi untuk keluarganya, bangsa dan negara. Makanya perlunya adalah ketauladan dan juga ketaatan dan juga takarub bagi keluarga ini penting menjadikan sebuah dasar buat kita bagaimana ketika ibadah kurban menjadikan sebuah bekal tidak cuma hanya untuk pahala akhirat tetapi adalah kebaikan dunia dan juga di akhirat. Dan disampaikan juga tidak cuma hanya poin inti dari tentang refleksi kurban, tetapi pada dasarnya adalah bagaimana ketika manusia diberikan keilmuan ataupun berkah rezeki yang berlimpah tetapi digunakan atau bermanfaat untuk banyak orang. Dan ini penting sekali bahwa saya muslim mengajarkan ya untuk kita semua adalah untuk saling berbagi, tidak cuma hanya untuk kaum muslim tetapi untuk umat di seluruh dunia. Dan insya Allah hari Jumat adalah penuh dengan berkah buat kita semua. Dan kita berjumpa kembali lagi di Jumat depan dan sama-sama kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.